sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tunduklah semua, tubuh serta jiwa juga. Terimalah sabdanya, minta berkati, serahkanlah hati. Shalom jemaat yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang kami kasihi, GBKP Klasis Jakarta Kalimantan dimanapun Anda berada, dan juga yang menyaksikan channel YouTube ini. Berjumpa lagi dalam program Sapaan Teduh. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita di pagi hari ini, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Tuhan memberikan kehidupan yang baru, kekuatan yang baru untuk kami menjalani hidup ini di pagi hari ini. Sebelum kami memulai hari, sebelum kami memulai aktivitas kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami, yang menuntun langkah kami, sehingga dengan itu kami boleh menjalani hidup dengan baik. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah Engkau, berbicaralah bagi kami masing-masing. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Jemaat GPKP Klasis Jakarta Kalimantan, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini diambil dari Mazmur 43 ayat 5. Mazmur 43 ayat 5, demikian firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sedemikian jauh. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kembali kami menyapa Shalom, Jojua, Horas, Yahubu, salam sehat bagi kita semua Jemaat GPKP Klasis Jakarta Kalimantan dimanapun Anda berada. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pergumulan ketika kita berada dalam kesulitan, tentu ini juga yang menjadi pergumulan Daud. Pergumulan Daud ini bisa kita kenal dalam banyak pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan yang kita jalani. Ketika banyak menghadapi tantangan, kesulitan, hambatan, kita mungkin mempertanyakan perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Pertanyaan ini bukan hanya datang dari luar, namun sering juga datang dari dalam diri kita sendiri. Kita meragukan kuasa Tuhan, kita meragukan pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Mazmur 43 secara keseluruhan ini, walaupun tadi hanya saya baca ayat yang kelima, tapi ini juga menjadi gambaran akan kerinduan kita bersama. Mungkin kita sudah merindukan beribadah bersama-sama di gereja dengan seperti biasa, ramai, duduk berdekatan, bisa bersalaman atau berpelukan, cium pipi kanan, cium pipi kiri kepada muria-muria ini, sesama muria, atau bisa bergandengan tangan dengan anak kita beribadah. Kerinduan ini juga yang dialami Daud. Kerinduan Daud yang terbesar adalah untuk kembali ke Yerusalem dan beribadah kepada Allah. Hal ini juga bisa kita bandingkan dalam kehidupan kita. Kerinduan umat bukanlah untuk menang, tapi hanya untuk beribadah kepada Allah di rumahnya. Pada saat ini rumah Allah tidak lagi merujuk kepada suatu tempat, karena gereja adalah soal persekutuan, soal manusia. Sehingga kami sering mengatakan bahwa dimanapun kita bisa beribadah. Tapi ada kerinduan Pak Pendeta, harus bisa bersalaman, berpelukan, bergandengan tangan, berdekatan seperti sedia kala Pak Pendeta. Itulah harapan. Ataupun selain harapan untuk beribadah, sepertinya kesesakan, tekanan-tekanan hidup yang kita alami, sehingga kita meragukan dari dalam diri kita, mempertanyakan perlindungan Tuhan itu.
Tapi Daud mengatakan dalam keseluruhan Mazmur pasal 43 ini, dia tahu bahwa Allah akan selalu menolong. Ketika kita tahu bahwa Allah itu pasti menolong, itu saja sudah cukup. Walaupun sah-sah saja kita mempertanyakan Tuhan itu dalam kehidupan ini, bagaimana kuasa Tuhan? Tuhan tidak marah. Artinya Tuhan menginginkan kita untuk belajar, bersandar, berharap kepadanya. Dalam firman Tuhan yang kita perdengarkan dalam sapaan teduh, sapaan pada pagi hari ini, saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu banyak mungkin depresi-depresi yang terjadi, tekanan-tekanan hidup yang terjadi yang tidak kita duga datang dalam kehidupan kita, yang mungkin sudah begitu banyak perencanaan-perencanaan. Tapi Tuhan katakan bahwa berharaplah kepadanya, sebab hanya Dialah tempat pertolongan kita, pengharapan kita. Dialah Allah kita. Saya selalu bilang seperti ini, saudara-saudari yang terkasih. Ketika Tuhan yang sudah menjadi gembala kita, yang sudah memberikan perlindungan kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita, itu saja sudah lebih dari cukup. Ketika Tuhan memberikan pertolongan bagi kita, perlindungan bagi kita, itu lebih daripada cukup. Kita yakin kita tidak salah tempat, bahwa kita berada di tempat yang benar, kita berada dalam dekapan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Maka hanya kepadanya lah kita bersandar, hanya kepadanya lah kita berharap. Supaya dengan itu kita harus selalu memelihara pengharapan kita, memelihara asa kita, memelihara apa yang kita impikan dalam hidup ini, sehingga pada waktunya nanti pengharapan kita, impian kita, asa kita itu akan digenapi oleh Tuhan. Dan tidak ada satupun janji Tuhan yang tidak digenapi oleh Tuhan. Tuhan akan selalu tepat janji. Walaupun kita tidak pernah tepat janji, tapi Tuhan tepat janji. Diberkatilah kita dalam mendengarkan firman-Nya pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap menjaga pengharapan. Walaupun begitu banyak tekanan, begitu banyak hantaman dalam hidup, tapi marilah kita untuk tetap bisa menjaga semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau selalu mengajari kami untuk selalu berharap kepadamu. Sekalipun tiada lagi pengharapan, tapi Engkau selalu mengajari kami dalam setiap sapaan-sapaan firman Tuhan, bahkan pada pagi hari ini, untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Bapa, hidup kami berat, hidup kami penuh tekanan. Dalam hal-hal dilematis sekalipun, kami yakin pasti akan ada jalan keluar. Tapi itulah kelemahan manusia. Bapa, kami yakin Kau selalu memegang tangan kami, menuntun kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat semua jemaat GBKP Runggun Cililitan. Tuhan berkati. Tuhan adalah gembalaku, itu saja sudah cukup. Bukan berarti kami tidak perlu yang lain ya Bapa. Tapi ketika kami berada dalam dekapan Tuhan, kami akan selalu tenang. Demikian juga jemaat GBKP Runggun Cililitan. Tuhan berkati rezekinya, kesehatannya, damai sejahtera Engkau berikan, dan juga Engkau teguhkan iman percayanya. Kepada seluruh hamba Tuhan, Penatua Diaken, Emeritus, Noranaras, pendeta kami, Pendeta Togu Pemunte bersama keluarga, Tuhan berkati dalam pelayanannya, supaya dia juga boleh melayani dengan baik dan benar, boleh selalu melayani yang terbaik bagi jemaat-jemaat Tuhan. Orang tua kami, Pendeta M. Bangun, Pendeta J. Barus, Tuhan juga berkati, supaya dalam usia yang tua, mereka boleh memberikan inspirasi bagi semua jemaat-jemaat Tuhan. Bapa, berkatilah mereka semua, berkati GBKP Runggun Cililitan dalam melakukan tritugas gereja, melakukan apa yang bisa dia kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyapa kami di pagi hari ini. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.